Selamat pagi anak-anak. Kalian sudah berdoa atau belum? Baik, kalau belum, saya minta kalian berdiri dan siapkan batin untuk berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat kami menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantu kami selama proses belajar ini, supaya dapat memusatkan perhatian kami, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Amin. Anak-anakku kelas 4 semuanya, senang bertemu dengan kalian lagi. Kita akan belajar bersama pelajaran agama pada kali ini. Ya, gimana kalian semua baik dan sehat ya? Pastinya selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar menghormati milik orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan kita belajar hal ini adalah kita diajak untuk mensyukuri atas diberikan 10 perintah Allah kepada manusia. Kita juga diajak untuk menghormati hal-hal yang sudah menjadi hak milik orang lain. Dan kita diajak untuk memperhatikan membantu orang lain yang berkekurangan. Baiklah, anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita kali ini. Anak-anakku diminta untuk membaca cerita tersebut. Di desa Joba sedang resah. Sudah 4 malam terjadi pencurian di toko obat. Pencuriannya selalu mengambil obat-obatnya yang sama. Padahal obat-obat itu sangat mahal harganya. Pemilik toko menawarkan hadiah uang bagi yang dapat menangkapnya. Hadiah yang tidak sedikit. Andai aku tahu pencurinya, ujar Umar si tukang kayu bakar. Uangnya ingin ia berikan kepada sahabatnya, Andre. Ibu Andre sedang sakit. Jadi sudah 4 hari Andre tidak ikut menebang kayu. Baik anak-anak, kalian sudah mendengar cerita di atas. Sekarang Pak mau bertanya, siapa tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Ya, benar. Pemilik toko, Umar, Andre, dan Ibu Andre. Yang kedua, di mana latar tempat terjadinya peristiwa itu? Ya, benar, di desa Joba. Anak-anakku sekalian, Pak akan mengambil sebuah kesimpulan dari cerita tersebut. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah mencuri adalah perbuatan yang jelek dan tidak membawa keuntungan, hanya membawa dosa. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencuri lagi, dan sebaiknya mencari kegiatan yang bermanfaat dan tidak menimbulkan dosa. Baik, anak-anakku sekalian, memiliki sesuatu merupakan pengalaman mendasar seseorang dan menjadi hak seseorang. Dari 10 perintah Allah atau dasar firman atau dekalog, ada perintah yang mengajak kita untuk menghormati milik orang lain, yaitu terdapat dalam perintah Allah ke-7. Ada yang tahu perintah ke-7? Ya, jangan mencuri. Dan perintah ke-10, jangan mengingini milik sesama secara tidak adil. Anak-anakku sekalian, selain tadi terdapat dalam perintah Allah yang ke-7 dan yang ke-10, sehubungan kita diajak untuk menghormati milik orang lain. Anak-anak diminta untuk membuka Alkitab. Efesus bab 4 ayat 28. Sekarang kita baca sama-sama ya. Orang-orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi
baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya sendiri, supaya ia dapat membagikan suatu pekerjaan pada orang yang berkekurangan. Nah, ini Santo Paulus mengatakan kepada semua orang, jangan pernah mencuri ya. Kalaupun pernah mencuri, janganlah mencuri lagi. Mungkin kamu pernah ada pengalaman melihat atau mengalami bahwa ada barang-barangmu yang dicuri orang lain. Bisa kita sarankan surat Santo Paulus ini, jangan lagi mencuri ya. Kalau kalian mau mendapatkan milikku ini, makanya kalian harus berusaha. Coba kalian tanya ke mama, ke bapa, untuk diberikan, boleh tidak? Nah, itu namanya berusaha. Mengapa kalau tidak melakukan baik dengan tangan kita ini? Kita akan juga dapat berkat dari Tuhan. Dan kita bisa berbagai berkat. Itu kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, mereka yang berkekurangan. Jadi anak-anakku sekalian, kita hendaknya terus-menerus berusaha dengan tangan kita sendiri, dengan pikiran dan hati kita, sehingga dapat banyak berkat berlimpah kepada kita. Perbuatan yang tidak menghormati milik orang lain, apa saja ya? Antara lain, mencuri. Seperti sudah disebutkan di awal, apa sih artinya mencuri? Mencuri itu mengambil milik orang lain tanpa izin kepada pemiliknya. Berikutnya, perbuatan yang tidak menghormati milik orang lain, merusak barang orang lain dan tidak menggantikan atau tidak membetulkannya. Nih, kadang kita meminjam mainan teman atau saudara atau siapapun. Saking kita semangat dan senang bermain dengan permainan, akhirnya kita lupa memperlakukan permainan itu dan menjadi rusak. Nah, kalau rusak, kita tanggung jawab ya, dan kita harus menggantikannya dan begitu. Ya, berikutnya meminjam tetapi tidak mengambilkannya, dan itu juga tidak menghormati milik orang lain. Anak-anak tidak boleh melakukannya seperti ini ya. Ini suatu contoh perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Tindakan mencuri tidak begitu saja terjadi, tetapi bisa muncul adanya keinginan memiliki milik orang lain. Bisa jadi nih, ada teman sebangku, dia lihat, wah tempat pensilnya bagus sekali. Ya, lucu, bisa otomatis buka, keren. Kalau dia tidak di kelas, boleh nih, nanti aku sembunyikan, aku bawa pulang. Nah, dari keinginan itu memiliki, kemudian muncullah tindakan mencuri. Anak-anak untuk menghormati milik orang lain, karena kalau begitu kita pun perilaku adil kepada orang lain. Bagaimana sih caranya kita menghormati milik orang lain? Nah, dapat kita lakukan berbagai cara, antara lain. Pertama, minta izin jika meminjam barang orang lain. Nah, misalnya kamu meminjam barang milik orang lain, atau bapak punya, mama punya, atau adik, kakak, dan teman-teman. Selalu ada izin ya. Tidak selalu ambil begitu saja. Yang kedua, mengembalikan barang yang kita pinjam. Kalau kalian meminjam sesuatu, ya, kalau sudah selesai, tugasmu, tanggung jawabmu mengembalikan barang itu. Yang berikut, kalau kita punya barang nih, barang milik orang lain, ya, kita harus rawat. Jangan kita menggunakan saja, tapi dicuekin itu barang. Sampai akhirnya taruhnya sembarangan. Bisa terjadi terinjak, bisa jadi tendang, dan lain-lain. Akhirnya rusak deh. Bukan begitu ya. Nah, kita harus rawat dengan baik. Anak-anakku sekalian, terima kasih ya. Kalian sudah menyimak pelajaran kali ini dengan baik. Selamat menjadi anak-anak yang baik, menghormati milik orang lain di sekitarmu, dan teruslah berusaha. Tuhan pasti membimbing kalian, dan sampai bertemu. Tuhan memberkati dan sehat selalu. Anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita siapkan batin dan hati kita menerima Tuhan dalam doa.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bunda Maria, terima kasih Yesus, karena telah membimbing dan melindungi kami sepanjang hari ini. Sekarang kami pulang, jagalah kami dalam perjalanan, agar kami sampai di rumah tujuan kami masing-masing dalam keadaan selamat. Semua doa dan permohonan kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali.